Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, seperti yang kita janjikan, kita lanjutkan kembali bahasan kita tentang ayat-ayat puasa ini di bagian kedua. Yang di pertemuan lalu kita bahas surat Al-Baqarah ayat 183 sampai kata kutiba, diwajibkan. Kenapa Allah tidak mengatakan kami wajibkan atau Allah wajibkan, tetapi diubah format katanya menjadi majhul atau pasif diwajibkan. Nah, kita lanjutkan kata alaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kata kutiba ini Bapak Ibu, kalau ya secara komposisi bahasa itu bisa pakai lam, kutiba lakum. Nanti Ibu Bapak baca surat At-Taubah 120 misalnya, ya, ketika Allah memerintahkan berperang, itu kalimatnya kutiba lakum bihi amalun salih. Jadi digunakan lakum di situ. Kutiba lakum, diwajibkan bagimu. Nah, kenapa soal puasa kutiba alaikum? Kenapa tidak kutiba lakum, padahal itu boleh saja dan ada dalam Al-Quran. Begini Pak Ibu, lakum atau lam itu maknanya taisir, mudah, gampang. Kalau ala itu maknanya takalluf, berat. Itu kenapa soal kebaikan pakai lam, laha ma kasabat. Karena kebaikan itu mudah dan gampang dilakukan. Kalau dosa itu pakai ala, alaiha maktasabat. Kenapa dosa pakai alaiha? Karena dosa itu berat dikerjakan. Jawab Bapak Ibu, mana yang lebih berat, berbuat baik atau berbuat buruk? Bapak Ibu, kalau mencuri itu perlu tenaga. Kalau sakit-sakit jangan menciluk je leh. Pakai lari beko. Perlu alat, ya, tang, obeng, pisau, ya toh. Tu kalau mencuri itu. Berat. Tapi kalau Bapak Ibu pengen dengan ceramah, butuh tenaga? Enggak. Yang ego-ego bisa dengan ceramah. Yang lelapuk dengan ceramah bisa aja, ya toh. Dan taklah perlu payah-payah alat-alat mana lah. Tinggal duduk saja nyanda ke tonggak ke tembok kan. Bisa lo lalu ayam tu. Tak mudah jalan kebaikan tu Pak Ibu, mudah. Itu kenapa kebaikan itu laha maka sabat. Kalau kejahatan alaiha maka sabat. Nah, kenapa puasa kutiba alaikum? Kenapa perang kutiba lakum? Ya, karena Allah ingin mengatakan ternyata puasa ini lebih berat dari berperang. Itu kenapa ayat tentang perang itu kutiba lakum. Ya, di At-Taubah 120 itu begitu bunyinya. Itu kenapa Nabi pernah berkata ketika perang Badar, itu perang yang paling dahsyat dalam sejarah Islam. Tidak pernah ada sahabat ikut perang sehebat perang Badar. Anggota kita 300 orang, lawan lebih 1000. Kita punya kuda 2 ekor, mereka punya kuda ratusan. Senjata mereka lengkap, kita ala kadarnya, tapi menang. Dan itu Masya Allah beratnya pertempuran di perang Badar itu. Tapi kata Nabi, kita baru pulang dari perang kecil dan akan menghadapi perang besar. Nah, waktu itu ayat turun nih, kutiba alaikumusiyam itu. Sahabat itu kaget, ini perang sehebat ini kok kecil, kata Nabi. Apa yang lebih besar lagi dari ini ya Rasulullah perangnya? Kata Nabi, jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri. Kalau perang melawan musuh manusia tampak bisa dihitung Pak, tapi kalau diri sendiri tidak bisa Pak. Itu kenapa berpuasa itu perang yang paling berat. Itu kenapa Nabi Adam dulu gagal, karena perang melawan diri sendiri itu berat. Itu kenapa ayat puasa ini kutiba alaikum, bukan kutiba lakum. Itu kenapa tidak ada ibadah yang ada hari raya salat, tidak ada hari rayanya, Pak Ibu.
Zakat tidak ada hari rayanya, tapi puasa ada hari rayanya. Bahkan puasa Arafah cuman sehari kita puasa 3-4 hari rayanya, Pak. Ya tak? Kan hari Arafah tu kan kita puasa cuma sehari tu. Cuman hari rayanya 10, 11, 12, 13. Coba, kenapa? Karena kalau puasa Arafah tu kata Nabi menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau puasa Ramadan, mataqaddama min zanbi, menghapus dosa setahun yang lalu saja. Itu hebat puasa Arafah di puasa Ramadan, Pak Ibu. Puasa Ramadan 2 tahun diampuni, Pak. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Sehari cuman puasanya. Puasa Ramadan sebulan, setahun cuman diampuni. Itu makanya hari raya Idul Adha itu lebih besar, 4 hari lebarannya. Karena pengampunan dosanya lebih banyak tuh, kemenangannya lebih besar. Nah, tapi begitulah rahasianya kenapa kutiba alaikum. Apa yang diwajibkan tadi as-siyam. Siyam itu artinya puasa. Gini, Bapak Ibu, siyam itu bentuk masdar dari sama. Sama itu artinya menahan atau puasa. Masdar sama itu ada 2, ada saum, ada siyam. Saum, siyam. Coba nanti Bapak Ibu buka surat Maryam ayat 26. Maryam puasa dia. Apa kata Maryam? Inni nazartu lirrahmani sauman. Saya bernazar berpuasa kepada Tuhan. Saum di situ, bukan siam. Pertanyaannya, kenapa puasa Maryam atau puasa umat-umat yang terdahulu disebut saum dan umat Nabi Muhammad disebut siam? Dia sama-sama puasa artinya. Apa bedanya, Pak Ibu? Apa bedanya siam dan saum? Beda huruf. Kalau siam pakai ya, kalau saum pakai waw. Tapi kenapa umat yang lalu puasanya pakai waw, saum, umat Muhammad pakai ya, siam? Begini, ada kaidah bahasa. Secara fonologi, waw itu huruf berat, ya itu huruf ringan. Jadi kalau waw itu berat, Pak Ibu, ya itu ringan. Itu kenapa tanda rafa, rafa ini tinggi. Kalau dia subjek pakai waw itu, muslimun, mu'minun, kafirun, itu subjek dia. Kalau dia objek pakai ya, muslimin, mukminin, kafirin, karena dia ringan, objek. Jadi kalau ya tu ringan, waw tu berat, tu kaidah. Tu kenapa laki-laki pakai waw tu, Pak, huwa. Perempuan pakai ya, hiya. Kenapa laki-laki pakai waw, perempuan pakai ya? Karena laki-laki itu lebih berat dari perempuan, baik fisik maupun tanggung jawab. Laki-laki ini, Bapak Ibu, walaupun kurus badannya, barik. Ibu-ibu walaupun gadang tapi ringan. Timbanglah kalau tidak percaya. Kenapa begitu, Pak Ibu? Karena laki-laki ini diciptakan Allah dari yang padu. Ya, wa khalaqnal insana min salsalin kal fakhar. Laki-laki diciptakan dari batu. Tanah batu. Fakhar itu batu bata. Dia bapak-bapak ini diciptakan Allah dari batu bata, keras, berat. Itu makanya bapak tu keras, badat keras, otot keras, kepala karih, angok karih. Iya, makanya apa-apa karih angok. Kalau nak percaya, ibu-ibu cubalah. Misalnya Pak Mbak Oto, tu ibu kecian, Pak kamari lewat dah, aku orang beralik situ kane macet beko. Kecian Pak duduk salah situ. Karena tu iyo kane macet Oto ko tak sangkui tak berjalan Oto ko lo. Jangan mengecek je ibu lai. Kau mengecek je ibu, tak lama kecian tadi ya kecek apa turun ke ulah je. Kari angok, kari kapalo. Jadi kalau ada apa-apa kari angok, kari kapalo tu ibu harus pahamnya dari batu. Ya, batu bata. Allah sebut begitu di surah Ar-Rahman kan. Kal fakhar, itu ciptaan laki-laki itu dari batu bata yang keras, berat. Ya. Kalau ada apa-apa ndak karih dah. Itu dari batu bata lun diangin tu. Ya. Ibu-ibu, ndak ibu-ibu mintilak dari tulang rawan. Makanya lunak, lembut, makanya di sini taruhnya ni. Maka diinjak-injak tak patah. Karena dia lembut, lentur, lunak. Maka ibu-ibu ni lunak, badan lunak, suara lunak. Karena memang dia diciptakan dari yang lunak. Untung lain dari tulang rawan ibu, kau samo-samo dari batu bata, iko saya tu Arya.
Asal mengecek apa? Untung lah ibu kau dari tulang rawan sehingga kalau gak kari apanya menangi. Itu keseimbangan tu begitu. Bersyukurlah ibu-ibu dah dari batu bata tu. Kau dari batu bata tu abi rumah sado beko rumah. Jadi Allah lah mengatur. Jadi ibu-ibu ni makanya secara fisiologi, secara biologis itu ibu-ibu ni mohon maaf ni cepat keriput. Karena ibu ini cairannya banyak. Karena dia diciptakan dari yang lunak. Makanya ibu itu kan lembut kulitnya tu seperti bayi. Karena memang cairannya banyak. Dan cairan tu cepat rontok. Kalau rontok keriput. Itu maka ibu-ibu umur 50 lebih keriput. Kalau apa-apa 65 masih tagang saya baru. Ya, masih segar saya baru. Karena memang penciptaan kita begitu. Allah memang menciptakan kita dari asal kejadian yang berbeda. Nah itu kenapa laki-laki itu pakai waw berat. Tambah soal tanggung jawab. Tanggung jawab memang laki-laki ini 3 tanggung jawabnya nih. Dirinya, anak perempuannya nanti dan istrinya. Itu kenapa ketika ayat Allah memerintahkan perempuan menutup auratnya, tidak perempuan yang dipanggil. Katakan pada istrimu, katakan pada anak perempuanmu, panjangkan jilbabnya. Siapa yang disuruh itu? Suami dan ayah. Tak perempuan disuruh suami dan ayah. Katakan pada istrimu, suami itu. Katakan pada anak perempuanmu, berarti ayah itu. Artinya kalau ada seorang perempuan yang masih gadis tidak menutup aurat, bapaknya tanggung dosa. Kalau ada perempuan yang sudah bersuami tidak menutup aurat, suaminya tanggung dosa. Itu soal tanggung jawab. Itu makanya kami di akhirat besok kami akan mempertanggungjawabkan semua yang ya kami bawahi, termasuk ibu, ya istri dan anak-anak. Tidak mudah jadi suami itu Pak Ibu. Ibu-ibu sanang mana? Ala balanjo kami jamin di dunia, dosa kami tanggung di akhirat. Masuk surga menumpang aja kami. Ya. Ibu-ibu kalau masuk surga dipanggil dengan nama kami nanti, tidak dengan nama ibu. Itu baca di surat Al-Isra ayat 71 itu. Yauma yud'a kullu unasin bi imamihim. Semua orang dipanggil masuk surga dengan nama imamnya. Imam ibu, ya imamnya ya paling bawah tu ya suami. Jadi ibu nanti akan masuk surga dipanggil dengan nama suami, bapak fulan dan ibu dan nyonya. Surga Firdaus pintu ampe. Masuk ibu boleh. Pokoknya makanya nih ibu, bapak ini dorong bapak ini beribadah banyak-banyak, tahajud, baca Quran, berjamaah. Pokoknya bapak dorong beribadah. Ibu rumah saya dapat. Bisa ibu menumpang saya. Masuk surga menumpang. Itu maka tak boleh melawan. Sebab kau melawan-lawan ibu kini bisa ibu ngecek, Pak, ambo kau pelawan. Itu surang. Ya kalau melawan-lawan kini tentu besok kami betunya buinya. Nah, makanya ibu patuh-patuh saja. Karena bagaimanapun kondisi surga kami nanti di akhirat, ibu tinggal menumpang sanang saja. Karena ibu dipanggil masuk surga dengan imamnya nanti. Itu soal tanggung jawab. Nah itu laki-laki pakai huwa, perempuan pakai hiya. Nah kita kembali ke ayat tadi. Kenapa puasa umat lalu saum seperti Maryam? Kenapa puasa umat Muhammad siam? Untuk menunjukkan puasa umat lalu lebih berat dibandingkan umat Muhammad. Puasa umat Muhammad ni ringan seringan-ringannya. Ringan Pak. Kalau kita baca sejarah umat-umat lalu puasa, umat Nabi Musa tu konon katanya puasa 2 bulan. Kemudian ada lagi puasa 1 hari di bulan ke-7 dalam hitungan kalender mereka, katanya puasanya 24 jam. Makanya ada namanya dalam surah At-Taubah tu An-Nasi'ah. Nasi'ah tu mengundur jadwal puasa. Karena bagi orang Arab Bapak Ibu mereka punya musim 4. Nah, ketika tiba Ramadan di musim dingin, di musim panas, mereka tidak mau puasa. Karena 2 bulan. Mereka pindahkan ke musim dingin puasanya. Karena kalau musim panas, siang lama, malam sebentar, yang latih puasa. Kalau musim dingin, malam lama, siang sebentar, hari dingin, lama puasa. Maka mereka memindahkan jadwal puasa itu seenaknya, kira-kira begitu. Makanya Bapak Ibu orang-orang dulu tuh berat puasanya Pak, berat. Apapun ibadah yang kita lakukan sekarang nih Pak, salat, puasa, zakat, haji, itu sudah di try out ke umat lalu. Dan kita sekarang yang paling sempurna, revisinya sudah berkali-kali itu. Termasuk puasa. Makanya Maryam tuh puasanya bagaimana Pak? Lan ukallimal yauma insiyan.
saya tidak akan berbicara kepada siapapun hari ini. Ada puasa tak mengecek Pak. Mulai dari pagi sampai malam tak mengecek-ngecek, tu puasa. Tu Maryam tu puasanya tu. Ambo tak bisa bayangkan Pak, kok puasa Maryam lawak tu ah. Apa tak sadoi kau? Awak pota. Kan? Tak yakin ambo ada yang bisa puasa menahan mengecek lah Pak. Dari pagi sampai malam nak ngecek-ngecek tu ah. Tak bayang dah mulu tu. Mungkin 2-3 sen selamat puasa sampai sorenya tu. Ya tahu. Kadang bapak ibu lah jam 6 lah kawan buku lah ini pekajian di kawan berang ala batah. Ya tahu. Jadi memang ada puasa tu yang unik-unik umat lalu tu Pak Ibu. Nah kita ni umat yang paling ringan puasa kita Pak Ibu. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu pun kalau malam bebas, mau apaan saja boleh. Dulu umat-umat lalu Pak Ibu, makan minum sudah boleh tapi bergaul suami istri juga belum boleh. Awal sejarah puasa, nanti kalau Bapak Ibu baca, nanti kita baca di Al-Baqarah 187 itu. Dulu awal-awal puasa Pak Ibu, makan minum ditahan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari itu boleh kalau sudah terbenam matahari. Tapi bergaul suami istri tengah malam baru dibolehkan. Makanya direvisi lagi itu. Coba bayangkan Pak, kalau tengah malam baru mulainya, saya tidak bisa bayangkan tuh Pak betapa banyak manusia yang celaka tuh. Makanya kata Allah, alimallah annakum takhtanu anfusakum. Allah tahu siapa yang berkhianat pada dirinya, kata Allah. Allah tahu siapa yang menceluk-celuk ketika itu Pak. Ya, ketika belum dibolehkan Pak, kecuali tengah malam, banyak yang menceluk-celuk Pak sudah isya. Allah maafkan. Begitulah umat Muhammad ini dapat keringanan, termasuk ibadah. Bapak Ibu kalau baca sejarah salat, coba salat Jumat saja. Umat Nabi Musa salat Jumatnya dari pagi sampai malam tu. Hari Sabtu tak boleh bekerja. Walakan alimtumul lazina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jadi umat Nabi Musa tu kalau salat hari Jumat itu hari Sabtu, itu tak boleh bekerja dari pagi sampai malam, itu off. Tapi kalau hari Sabtu tu tak mudah. Ya ikan kadang-kadang kat api. Sagadang-gadang orang taktihim hitanuhum. Ikan sagadang-gadang ngantah. Jinak bisa dipacik-pacik ikan tu tapi tak boleh ditangkap. Akhirnya apa? Sepakat mereka satu kali menangkap ikan sekampung tu. Apa yang terjadi? Jadi baruk sadonya. Sekampung tu jadi baruk. Tak masuk ibu-ibu jadi baruk je. Baku ibu-ibu satu lah jadi baruk je. Ibu-ibu tu kan suruh. Pak tu lah menangkap ikan kau manuang je lah. Siapa yang ke situ lah. Ya kami kau mangkuk padoso dia dorongan ibu-ibu. Iyalah. Dulu Nabi Adam ketika di sorga Bapak Ibu, tak taluk di setan lah. Ketika sendirian Nabi Adam tak taluk di setan. Alah ada Siti Hawa, gampang jalan setan. Karena setan kau masuk lewat pintu ibu-ibu. Iya. Tu maka Nabi Ayub ketika sakit, nyo dak mau berdoa lah, nyo gosok tadi di ruang rumahnya berdoa lah minta sehat. Apa kata Nabi Ayub? Inni masanis syaitan. Ini setan lah masuang-asuang ambua. Jadi orang rumah mengecek berdoa tu setan tu Pak. Jadi kalau ada orang rumah menyuruh-nyuruh awak Pak, tu boleh jadi ndak inyo mengecek tu Pak. Setan. Digunakan setan lidah ibu-ibu. Memang gitu. Karena setan itu memang senangnya ke ibu-ibu. Itu makanya apa? Al-Quran menggambarkan tipu daya setan itu lemah, tapi tipu daya perempuan besar. Itu menunjukkan setan itu lebih gampang dia mendekati ibu-ibu untuk memerosokkan apa-apa ke maksiat itu. Nah, karena itu Bapak Ibu, ya, memang begitulah aturan agama. Ya tu. Itu makanya ibu-ibu ni fitnah yang paling besar. Ya, yang pernah hadir di muka bumi ini fitnah yang paling besar itu ibu-ibu. Tapi kalau tidak ada ibu-ibu, masalahnya lebih besar lagi. Iya toh. Kan bahasa hadis begitu Pak. Istausau nisaan khairan. Kalau engkau ingin menasehati perempuan, kata Nabi. Ini pasal Nabi begitu Pak. Hadis Sahih Bukhari itu. Kalau engkau ingin memberi nasihat ke perempuan, beri dia nasihat dengan cara yang paling baik. Kenapa? Karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau luruskan, kasarta, kau patahkan dia. Kalau kau biarkan dia semakin bengkok. Itu bahasa hadis Pak. Dia gina sehat. Kalau wak luruhannya Pak,
patah. Kalau awak padiannya bengkok. Kamang awak apa? Nyo dua pilihannya Pak. Dilurian patah, dibiarkan bengkok. Ndak susah tu. Ayo susah Pak. Tu makanya kalau magi tahu perempuan kok ndak bisa magi taunya dia salah. Kok disalahannya Pak, cuba tak percaya. Apa ibu masak? Tu asin masakan tu ibu sapolah. Ba kok asin gulai kok panjang cerita ibu ke mana? Celah tak percaya Pak. Tanya mana mereka tu? Ba kok asin kok makan salah banyak cerita lain, payah ada masak mah mengunyah saya banyak cerita lain jangan tonggiang gitu tu Pak. Makanya Nabi tu Pak, indah cara mengatasi perempuan ni Pak. Ni pernah sebuah cerita Pak. Jadi Aisyah tu pernah masak asin. Karena memang Aisyah ni tak tahu kalau tu asin. Karena memang kebiasaan Aisyah ni ibu-ibu kalau masak, dia tak pernah memakan masakannya kecuali Nabi makan dulu. Kalau dia ajak Nabi makan, dia makan. Kalau ada sisa dia makan. Tu Aisyah tu begitu ibu. Kalau masak selalu Nabi makan dulu, tak pernah dia makan dulu. Tu beda Aisyah je ibu-ibu. Kalau ibu-ibu masak, awak makan dulu. Kata. Ya. Aisyah tak. Dan memang dia tak tahu kalau asin. Maka ketika Nabi makan, makan. Dan tak ada perubahan di raut wajah Nabi, makan. Begitu Nabi itu hebatnya Pak Ibu. Asin, tapi wajah Nabi tak berubah. Tak ada, makan. Lalu setelah sedang makan itu dipanggil Aisyah, sinilah. Kawan ni ambo makanlah, kata Nabi. Ya, karena engkau kanlah barahari tak ada mengawani ambo makan. Makanlah Pak. Panggil senang hati Aisyah tu dipanggil Nabi ngawani makan. Makan, diambil asin. Apa kata Aisyah? Mohon maaf ya Rasulullah, saya tak tahu kalau asin. Tak ada Nabi. Cubalah kau kicok lah kah? Masak kau kau. Tak mau dia tu loh Pak. Tak mau dia tu Nabi dah tu Pak. Dipanggil Aisyah, kawan ni makan ambola. Itu Pak. Biarnya tahu sendiri Pak asin. Itu yang namanya khairan, memberi nasihat dengan cara yang paling baik. Itu. Tapi kalau Pak kecen, kok disalahan Pak? Tak kan masaknya sudah. Sayolah. Awak tanya orangnya. Nah jadi begitu. Jadi ini kenapa puasa umat lalu tu saum, puasa kita siam, karena umat lalu lebih berat puasanya dibandingkan kita. Lalu kata Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana puasa diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Berarti Bapak Ibu puasa ini sudah ada sejak Nabi Adam Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu kira kita saja yang puasa. Jadi puasa ini sudah ada sejak Nabi Adam, bahkan sudah saya ceritakan sejak di sorga. Apa bukti puasa sudah ada sejak di sorga tu? Wa kula minha ragadan haitsu si'tuma Adam, makan semua yang di sorga, makan semua. Wala taqraba hazihi sajarah, yang ciek kau tahan ya, tahan. Tak puasa tu. Dan itu yang gagal Pak, menahan kau yang paling baik Pak. Tak ada pekerjaan yang paling berat kecuali menahan. Satu saja yang disuruh tahan, tak kuat Nabi Adam. Kenapa? Karena manusia punya sifat tamak. Aslinya manusia itu tamak. Dan ini yang harus dilawan dengan puasa. Makanya puasa ini Bapak Ibu, artinya kan imsak, menahan. Orang jangankan punya orang, milik kita pun tak kita makan. Tuh, kalau tak pada waktunya. Itu kenapa puasa ini ibadah yang paling hebat dalam tanda kutip Ibu ya. Karena dia ibadah pertama yang diperintahkan Allah kepada manusia. Bahkan sejak Nabi Adam di sorga. Dan bahkan Bapak Ibu, ya puasa ini Nabi Adam sepanjang hidup. Puasanya 3 hari setiap bulan. Makanya ada puasa hari putih namanya ya. Itu puasa Nabi Adam tuh. Puasa Ayyamil Bid namanya ya. Kenapa disebut hari putih? Karena Nabi Adam itu turun bawa dosa hitam. Begitu menurut sebagian. Lalu dihapus dengan dosa putih. Karena dosa apa? Karena puasa ini pemutihan. Itu makanya yang puasa Ramadan diampuni dosanya kan? Yang puasa Yang puasa Arafah diampuni dosanya? Yang puasa Asyura diampuni dosanya? Maka puasa itu ibadah pengampunan. Karena begini, puasa ini ibadah yang menguji fisik. Siang tak makan, tak minum, malam tak istirahat. Maka orang kalau badannya teruji, dosanya diampuni. Makanya kata Nabi, kalau ada orang sakit badannya ditusuk duri, diampuni dosanya, gitu kan? Makanya puasa ini cara Allah menghapus dosa. Itu makanya Bapak Ibu kalau puasa, harusnya kalau le dosa Bapak Ibu dikurangi,
Itu ciri-cirinya susui barik badan tu. Itu ciri orang yang diampuni dosa. Jadi besok ibu menjelang puasa timbang badan lo. Ya, timbang badan lo tu catat. Sudah rayo besok timbang lo balik. Kok sama yo barik badannya tu stabil dosa tu mah. Nah dosa baru berkurang kalau le susui barik badan. Ya. Ayo baca caranya Bapak Ibu kabar tambah barik badan siang tak makan, tak minum, malam tak laluk tu barik badan bertambah. Unik tu. Aneh nama itu. Ya. Makanya orang yang puasa tu pasti cobalah apa-apa kalau puasa pasti kek pinggangnya lapang. Jelas kena apa? Apa selama Ramadan tu besok pasti kek pinggang lapang tu mah. Ya, karena orang kalau puasa tu Pak Ibu berpengaruh ke fisiknya tu kok dosanya dikurangi. Karena begini Pak Ibu. Mungkin selama setahun lemak-lemak banyak di badan kita, lemak haram. Nah, puasa menghapus itu. Ya, dengan cara menahan makan dan minum. Nah, itu kenapa Nabi Adam puasa sampai di bumi itu, Pak. Itu maka Nabi Daud juga puasa kan selama 6 bulan dia puasa setiap tahun. Setiap tahun dia puasa separuh tahun tuh. Makan, puasa, makan, puasa, makan, puasa. Kenapa? Karena konon ceritanya Nabi Daud pernah bersalah. Salah pertama dia menghukum 2 orang yang bersengketa dengan putusan yang keliru. Yang kedua, dia menikahi perempuan yang dalam pinangan orang. Nah, menebus dosa itu menurut sebagian dia berpuasa sebanyak itu. Walaupun itu tidak dianggap dosa, tapi bagi seorang nabi itu dianggap sebuah kesalahan. Maka Nabi Daud itu banyak berpuasa. Di Nabi Daud itu puasanya paling lama. Makanya kata Nabi sebaik-baik puasa itu puasa Nabi Daud. Nah, itulah kenapa kata Allah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Nah, tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Kalau kamu puasa, kamu pasti terpelihara. Bukan hanya nanti di akhirat dari neraka, dari segala keburukan. Kalau kamu imsak, hidup kamu baik. Takwa itu dari kata waqa, artinya terpelihara. Orang yang bisa menahan diri pasti terjaga hidupnya. Dan tak perlu di akhirat. Beda dengan tahajud. Kalau tahajud pakai asa, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka, susah asa ayya ba'asaka. Kalau asa tu nanti di akhirat. Tapi kalau ini la'alla itu sekarang. Untung puasa tak ditunggu di akhirat. Bapak Ibu dapat untung puasa di dunia. Untung puasa ini apa untung puasa di dunia? Minimal orang kalau puasa Bapak Ibu tak ada masalah hidupnya. Orang kalau menahan Bapak Ibu, makan tertahan sehat, mengecek tertahan, tak banyak lawan. Jelas tidak Bapak Ibu? Apa Ibu kalau mengecek tak tahan-tahan banyak lawan mereka tu. Karena kata Nabi apa dalam ada kata bijak tu, banyak bicara banyak salah, banyak lawan. Pasti itu Bapak Ibu. Nah, makanya bulan puasa tu kan kadang-kadang ini ada orang mencaci makimu, kamu sedang puasa kata Nabi. Ada orang mencaci makimu, kulli nafsik, katakan pada dirimu, ini shaim, saya berpuasa. Mengatakannya pada diri kita Pak, bukan pada dia. Jangan Bapak Ibu, besok datang orang mencaci maki belum puasa kan tu, dan puasa mah banyak cituang. Tidak itu Bapak Ibu. Katakan pada dirimu. Begitu orang hebat puasa tu Pak, menahan diri. Makanya orang kalau puasanya benar, pasti tak ada masalah hidupnya. Orang tu di jalan tu kok kecelakaan tu Pak, tak puasa tu. Tak puasa tu tak menahan diri, tak tahan tu kancang lah, celaka ikut tu mah. Asa tak tahan, lampu merah berhenti lawat lu, tahan dulu. Imsak tu, puasa tu. Kita tak boleh belok sekolah sedar, tahan dulu. Kau ndak apa Ibu? Cuba cari jalan raya tu Pak Ibu. Nya siden boleh membelok Nya belok dari sekolah lepas tu nya menyelawan harus ke siden dah. Ndak kami celaka ikut tu. Bapak Ibu cuba dimungkut TVRI di bypass tu urung ngeri yo Pak. Nya kan disediakan membelok, tapi orang malih ke situ jauh keceknya. Hanya membelok langsung di rakit apa tu. Tu beko nyo lawan harus leh. Sekian meter ke muka tu. Itu kan ndak puasa tu Pak. Orang kalau puasanya benar Pak, tak model tu hidupnya no. Patuh. Tu tanda orang puasa tu patuh. Kalau membangkang-bangkang tak puasa namun itu Pak. Tu makanya kecil Nabi banyak orang yang puasa tapi hanya haus lapar, tak ada dampak puasa dalam hidupnya. Tu hebatnya puasa. Orang kalau puasa Pak aman dunia kau Pak. Tu makanya puasa yang pertama diwajibkan supaya kalau puasa benar hidupku aman. Yang tak aman tu kalau tak puasa. Makanya Pak Ibu orang bercakap suami isteri tu tak puasa tu. Pasti tak puasa Pak. Kalau nyo puasa tak bercakap lah tu.
Itu. Misalnya suaminya berang-berang, ibu kau puasa. Ambo puasa lah, bertahan. Apa kau citulah berang-berang, ibu kau tahan lo. Ada yang puasa dan tahan lah. Dah kamu cakap tu ibu. Nya makoknya ndak baca makoknya jadi pak. Apa mengecek, ibu menjawab. Pak mengecek, ibu menjawab. Itu jadi ibu tu mah. Cubalah kalau puasa surang saya puasa jadi dosa dua-duanya. Misalnya ibu mengecek saya, merepet-repet saya, ibu apa antuk saya. Paling bekoknya panik mengecek, yang ambil saya kain cuci dia tu. Ya enggak? Lah 2 jam ibu kau mengecek nak dilawan lah pak. Paniknya kan. Yang ambil sapu dia mah, dia nyapu dia tu mah. Itu pak. Kan enggak ada logo dilawan lah pak. Pak dia saja ngecek tarui. Ya tu. Tapi jangan taruilah. Jangan dia dulu pak. Ya tu. Pokoknya kalau mengecek ibu tu antuk saya pak. Itu. Makanya pernah saya katakan Pak ya Umar bin Khattab itu dimarah-marahi istrinya Pak, diam saja. Diam. Padahal Umar bin Khattab itu Pak Ibu kalau lewat di jalan setan pun menghindar. Setan pun takut je Umar Pak. Tapi Umar ketika di berang orang rumahnya Pak mereka. Ya bayangkan tu Pak, hebatnya ibu-ibu kok. Ya kan? Iya. Setan saya takut di Umar Pak. Umar takut je ibu-ibu. Tak bayar tu. Ya. Yalah. Makanya tu datang sahabat ke mengadu ke Umar tu. Ke mengadu ke Umar, ke curhat orang rumahnya berang-berang tarui saya. Tiba di mengku rumah Umar kau tampak Umar kau seorang kane berang di sininya. Antuk si Umar kau. Apa saya sahabat kau lain ndak iyo lah kau caknya. Dia panggil du Umar mariang. Panggil lah mengang. Ambo ka curhat kan ke orang rumah ambo kau berang-berang saya kambo. Tapi yang bercalit ada yang kau payah lo dari yang boleh jadi. Jadi kecil Umar ya biarlah berang tu alun sabara payahnya daripada nyo melahirkan anak ambo, hamil dulu, mencucian baju ambo, memasak ambo. Di kok berang nyo kambo tu alun sabara tu itu. Tu hebatnya Umar tu Pak. Ya. Umar tu kalau nio berang lo kayak istri Pak nyo lampang saya mati itu mah. Tapi begitu Umar tu dan begitu ibu-ibu tu hebatnya tu. Jadi kalau saya katakan ibu-ibu lebih hebat daripada apa tadi, ya toh? Itu betul itu. Nah, betul lah dulu ibu ya. Ada pertanyaan ibu-ibu, Bapak? Sampai ayat 183 barang ya. Ini ada 4, 5, 6, 7 ada 4 ayat lagi. Pertemuan kita baru tinggal 2 lagi. Tidak selesai ini tidak apa-apa. Begitu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.